Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurwati. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum 2013. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 ini sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Hal ini senada dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum merupakan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua landasan yuridis, yang ketiga landasan konseptual, yang keempat landasan teoritis, dan yang kelima landasan empiris. Adapun sumber lainnya adalah yang pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini, dan membangun landasan kehidupan masa depan. Yang kedua, pendidikan adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya. Yang ketiga, pendidikan memberikan dasar bagi untuk peserta didik berpartisipasi dalam membangun kehidupan masa kini. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013. Prinsip-prinsip yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga, mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Yang keempat, SKL dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Yang kelima, SI dijabarkan dari SKL. Yang keenam, standar proses dijabarkan dari SI. Yang ketujuh, standar penilaian dijabarkan dari SKL, SI, dan standar proses. 8. Standar kompetensi lulusan dijabarkan ke dalam standar inti. 9. Kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar yang kontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran. 10. Kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. 11. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 12. Penilaian hasil belajar berbasis proses dan produk. 13. Proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. Pasal 1. Implementasi kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah SD atau MI, sekolah menengah pertama, Madrasah Sanawiyah SMP atau MTS, sekolah menengah atas Madrasah Aliyah SMA atau MA, dan sekolah menengah kejuruan Madrasah Aliyah Kejuruan SMK atau MAK dilakukan secara bertahap mulai tahun pembelajaran 2013-2014. Pasal 2. Implementasi kurikulum pada SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK
menggunakan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup A. Pedoman penyusun dan pengelolaan KTSP. B. Pedoman pengembangan muatan lokal. C. Pedoman kegiatan ekstrakurikuler. D. Pedoman umum pembelajaran. Dan E. Pedoman evaluasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pemerintah bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi terkait. Pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten atau kota terkait. Strategi implementasi kurikulum terdiri atas: yang pertama, pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan dari tahun 2013 sampai 2015. Yang kedua, pengembangan buku siswa dan buku pegangan guru dari tahun 2012 sampai 2014. Yang ketiga, pengembangan manajemen kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah, terutama untuk SMA dan SMK, dimulai dari bulan Januari Desember 2013. Yang keempat, pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulangan Juli 2013 sampai 2016. Kriteria keberhasilan: merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisasikan pembelajaran, memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, pembentukan kompetensi dan karakter. Inovasi kurikulum 2013. Inovasi itu mempunyai makna pembaharuan yang berdekatan dengan perubahan atau perbaikan. Perubahan adalah pergeseran posisi, kedudukan atau keadaan yang memungkinkan membawa ke arah kebaikan, tetapi kadang juga membawa keburukan. Perubahan kurikulum mengenai perubahan dasar-dasarnya, baik mengenai tujuan maupun alat-alat atau cara-cara mencapai tujuan itu. Mengubah kurikulum berarti turut mengubah manusia, yaitu guru, pembina pendidikan, dan merek-merek yang mengasuh pendidikan. Itu sebabnya kurikulum dianggap sebagai perubahan sosial. Implementasi kurikulum 2013 dilakukan penambahan beban belajar pada semua jenjang pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, beban belajar di SD atau MI. Yang kedua, kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, 34, sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu dengan lama belajar untuk setiap jam belajarnya yaitu 40 menit. Yang ketiga, beban belajar di SMP atau MTS. Yang kelima, dari semula 32 menjadi 38 jam untuk masing-masing kelas dengan lama belajar untuk setiap jam belajarnya yaitu 40 menit. Yang kelima, beban belajar di SMA atau MA. Yang keenam, kelas 10 menjadi 42 jam belajar untuk kelas 12 dan 11 dan 12 menjadi 44 jam belajar dengan lama belajar untuk setiap jam belajarnya yaitu 45 menit. Perbedaan kurikulum 2013 untuk sekolah dasar. Yang pertama, tematik integratif. Yang kedua, 6 mata pelajaran. Yang ketiga, pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Yang keempat, bahasa Inggris hanya ekskul. Yang kelima, belajar di sekolah lebih lama.
Perbedaan tingkat SD. KTSP 2006 mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu. Kurikulum 2013 tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi. Mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dalam diri kompetensi dasar sendirian. Mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain. Bahasa Indonesia sebagai pengetahuan, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda. Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. TIK adalah mata pelajaran sendiri. TIK merupakan sarana pembelajaran dipergunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran lain. Tingkat SMA, KTSP 2006, mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu. Kurikulum 2013, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi. Mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendirian. Mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain. Bahasa Indonesia sebagai pengetahuan, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda. Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. SMA dan penjurusan sejak kelas 11. Tidak ada penjurusan di SMA, ada mata pelajaran wajib, peminatan atau minat dan pendalaman minat. SMA dan SMK tanpa kesamaan kompetensi. SMA dan SMK memiliki mata pelajaran wajib yang sama terkait dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penjurusan di SMK sangat detail. Penjurusan SMK tidak terlalu detail dalam dapat mengelompokkan peminatan dan pendalaman. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan mengenal untuk dan kesalahan dan kekurangan dalam penyajian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.